Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Politeknik Imigrasi tingkat 3. Nama Janitra Seskoaria, NRT 2018.1452.1.01. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas book chapter mengenai hukum dan kebijakan keimigrasian Indonesia, yang dimana di dalam book chapter ini memiliki esai yang ditulis oleh teman saya, yaitu Taruna Politeknik Imigrasi tingkat 3, Muhammad Al-Mudawar, dari kelas Hukum Keimigrasian D, yang berjudul Pemahaman tentang Rumah Detensi Imigrasi terkait dengan penanganan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi dan pencari suaka di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Perpres 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi di luar negeri. Untuk pendahuluan tersendiri, penulis menulis keamanan dalam suatu negara adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat dan tegaknya hukum serta tersenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tindakan administratif keimigrasian diberikan kepada orang asing baik itu deportasi. Kebijakan selektif yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia. Demikian pula, bagi orang asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuan berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud, serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Pengungsi dan pencari suaka merupakan salah satu kelompok masyarakat rentan dan beberapa kasus seringkali mengalami perlakuan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia. Adapun menurut Besmeler Reziai mengemukakan bahwa pengungsi adalah kelas yang paling rentan di dunia dan mereka tidak memiliki perlindungan dari negara maupun sampai dan kecuali mereka diberi. Situasi putus asa mereka harus mewajibkan orang lain untuk memperlakukan mereka dengan kesadaran penuh kasih bahwa pengungsi adalah manusia yang kerentanan mereka tidak boleh dipolitisasi untuk tujuan yang tidak penting. Penulis juga menulis, pernyataan tersebut berarti bahwa pengungsi tidak mendapatkan perlindungan dari negara asal ataupun negara penerima. Perlindungan yang ada dari negara penerima masih sangat minim dan begitu pun dengan Indonesia. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan bahwa para pengungsi dan pencari suaka ini tidak mendapatkan perlindungan efektif di Indonesia. Faktor-faktor ini antara lain kurangnya perlindungan hukum, lamanya masa tunggu untuk proses penempatan ke negara ketiga secara permanen, terbatasnya bantuan kebutuhan dasar seperti hak atas tempat tinggal dan kesehatan, serta keberadaan institusi rumah detensi imigrasi yang harus didukung dalam pengelolaan dan penanganan pengungsi dari luar negeri dalam rangka penghormatan hak asasi manusia. Menurut hukum internasional sendiri, pengungsi dan pencari suaka sebenarnya mempunyai perbedaan yang signifikan dilihat dari landasan hukum. Pemahaman pengungsi menurut Konvensi 1951 tentang pengungsi adalah orang-orang yang statusnya berada di luar negara kebangsaan atau tempat tinggal sehari-hari, yang mempunyai ketakutan beralaskan mendapat penganiayaan dikarenakan keadaan atau status negaranya masih terdapat ancaman berupa ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik tertentu. Lanjut untuk bab pembahasannya, penulis menulis dari pemahaman terhadap pengungsi dan pencari suaka selain UNHCR dan pemerintah setempat yang menangani keberadaan pengungsi Indonesia, Rumah Detensi Imigrasi juga mengambil peran terhadap penanganan permasalahan keberadaan pengungsi di Indonesia. Rumah Detensi Imigrasi telah diatur menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 1 angka 33, yaitu adalah unit pelaksanaan teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai
tindakan administratif keimigrasian. Kemudian, apa perbedaannya dengan ruang detensi imigrasi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 1 angka 34, yaitu ruang detensi imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi. Kemudian, fungsi, peran, dan tugas dari pejabat imigrasi rumah detensi imigrasi itu sendiri yaitu menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 84 ayat 1 dan 2, yaitu 1. Pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi jika orang asing tersebut A. berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi, berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah, dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum. D. Menunggu pelaksanaan deportasi, atau E. menunggu keberangkatan keluar wilayah Indonesia karena ditolak pemberian tanda masuk. Untuk ayat kedua, pejabat imigrasi dapat menempatkan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di tempat lain apabila orang asing tersebut sakit, akan melahirkan, atau masih anak-anak. Adapun hubungan antara rumah detensi imigrasi dengan penanganan terhadap masalah pengungsi yaitu terkait dengan pelindungan HAM yang harus ditegakkan dalam aturan keimigrasian, khususnya rumah detensi imigrasi. Pengungsi dan pencari suaka merupakan permasalahan yang sampai saat ini dihadapi oleh Indonesia karena letak geografis Indonesia yang sangat strategis, sehingga dijadikan transit bagi pengungsi dan pencari suaka untuk mencapai negara yang diharapkan, serta negara ketiga yang dimana sebagai tempat penerimaan pengungsi dan pencari suaka. Masalah krisis ekonomi dan politik serta adanya zona militan yang tak aman membuat orang asing berimigran ke setiap daerah bahkan sampai keluar dari negara asalnya untuk alasan keselamatan. Adapun dunia kita tidak begitu menderita karena krisis pengungsi bagian dari krisis politik, defisit kepemimpinan dan visi yang paling mendasar. Kekurangan kemanusiaan dan empati dengan adanya sistem PBB dirancang untuk zaman lain dan lainnya kebutuhan dibiarkan untuk mengatasi sebaik mungkin perpindahan masalah hari ini. Melamar hati nurani kemanusiaan, solusi untuk politik dan ekonomi masalah dengan sepenuhnya dapat diprediksi dan hasil yang tidak memadai, maka pemimpin menyusut dari campur tangan ketika konflik terjadi dicegah dan menolak untuk menahan pelaku bertanggung jawab ketika mereka melakukan kejahatan terhadap pengungsi dan pengungsi internal. Terbaik, politisi yang lebih tahu giliran mata setengah buta untuk orang-orang mereka sendiri, ketakutan bahwa meskipun tidak berdasar adalah sering dilebih-lebihkan, dan yang paling buruk ini para pemimpin sendiri mengipasi bara api xenofobia untuk keuntungan politik. Pendandaan ke Badan Pengungsi PBB atau UNHCR sepenuhnya bersifat sukarela dan tidak pernah cukup, sehingga hasilnya adalah itu jutaan orang dibiarkan menderita, sedangkan internasional berbasis aturan ketertiban di mana stabilitas global tergantungan terus dirusak. Lembaga yang mengatur dan menampung pengungsi dan menangani pengungsi asal asing yaitu UNHCR. UNHCR yaitu United Nations High Commissioner for Refugees adalah komisi tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi yang memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi dan pencari suaka berdasarkan memorandum saling pengertian dan dengan pemerintahan Republik Indonesia. Keimigrasian dilibatkan terhadap penanganan masalah pengungsi dan pencari suaka yang dimana keimigrasian melihat sisi pengungsi dan pencari suaka asing dari segi aspek administratif, serta pengawasan dan keamanan yang telah berlandaskan pada ketentuan kebijakan keimigrasian yang harus diperhatikan. Berdasarkan kebijakan selektif atau selective policy yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia. Demikian pula bagi orang asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Pada prinsipnya, teori kebijakan selektif ini mengharuskan bahwa 1.
hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk yang berada di wilayah Indonesia. Yang kedua, hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Yang ketiga, orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia. Yang keempat, orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuan. Berdasarkan prinsip ini, maka hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat dan yang dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Tetapi status pengungsi di sini bisa dilihat bahwa mereka tidak memiliki izin tinggal imigrasi, yang dimana status negara mereka yang masih bermasalah, sehingga pengungsi dan pencari suaka dibebankan pada kebijakan selektif yang dilihat dari segi tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, dan pada dasarnya UNHCR terus mengambil alih peran terhadap orang asing yang berstatus pengungsi, yang dimana UNHCR sendiri mengambil peran dari sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia secara luas dianggap sebagai hak-hak moral yang fundamental, dan setiap orang diperlakukan untuk sebuah kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, menghormati hak asasi manusia dapat diartikan sebagai pengakuan atau penghormatan terhadap martabat manusia. Hak asasi manusia dapat pula dimaknai sebagai seperangkat pedoman moral dan hukum yang mempromosikan dan melindungi suatu pengakuan mengenai nilai-nilai, identitas, dan kemampuan untuk memastikan sebuah standar hidup yang layak atau hak-hak dasar kemanusiaan. Hak asasi manusia adalah standar dasar untuk mengidentifikasi serta mengukur keadilan ketidakadilan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri dilihat dari implementasi dan penerapannya masih kurang memadai dalam hal perlindungan hak asasi manusia bagi para pencari suaka dan hak-hak para pencari suaka seperti pendidikan dan pekerjaan layak dan penghidupan yang layak lainnya untuk diatur, sehingga para pengungsi harus menjalani hidup dalam ketidakpastian tentang masa depan dan tanpa pekerjaan dan rutinitas, berpotensi membuat para pengungsi menderita dikarenakan orang asing sesuai dengan ketentuan keimigrasian tidak diperkenalkan untuk bekerja apabila izin tinggal tidak sesuai. Dan ini tentunya menjadi polemik tersendiri terhadap keberlangsungan hidup dan keberadaan pengungsi luar negeri yang berada di Indonesia, sehingga peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri menjadi acuan penting terhadap penanganan pengungsi karena negara Indonesia tidak ikut andil dalam Konvensi 1951, dan pada dasarnya peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 ini banyak diapresiasi. Tetapi perjalanannya masih panjang menuju proses pemenuhan hak asasi manusia yang sejati. Para pengungsi dan pencari suaka tersebut harus dilakukan controlling dan dilihat seberapa important dalam mendalami dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia, serta dengan adanya Konvensi 1951 maka UNHCR wajib melindungi pengungsi yang berada di bawah menurut ketentuan yang tertulis dalam dokumen tertulis, dan UNHCR juga bertugas untuk melengkapi peran negara yang berkontribusi terhadap perlindungan pengungsi dengan mendukung penyertaan dan pelaksanaan dari suatu konvensi dan hukum pengungsi, menjamin agar pengungsi diperlakukan sesuai standar dan hukum internasional yang diakui, menjamin agar pengungsi diberikan suaka yang tidak dipaksa untuk kembali ke negara dari mana mereka lari, serta mendukung diterapkannya prosedur-prosedur yang sesuai untuk menentukan apakah seseorang adalah pengungsi menurut definisi Konvensi 1951 dan atau menurut definisi yang ditentukan dalam perangkat konvensi regional, dan mencari solusi permanen atau berkelanjutan terhadap masalah pengungsi. Adapun pencapaian yang baik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah membentuk Badan Hukum Hak Asasi Manusia yang komprehensif. Perserikatan Bangsa-Bangsa secara normatif memperluas regulasi undang-undang hak asasi manusia untuk mencakup standar khusus untuk perempuan, anak-anak, penyandang cacat, pekerja migran dan keluarga mereka, pengungsi, minoritas, dan kelompok-kelompok lain yang rentan terhadap diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia di banyak masyarakat yang membutuhkan perlindungan untuk menikmati hak asasi mereka. Kemudian, adapun tugas dan wewenang pemerintah yang dimandatkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Rumah Detensi Imigrasi, yang dimana petugas dari Rumah Detensi Imigrasi melakukan pendataan melalui pemeriksaan dokumen perjalanan, status keimigrasian, dan identitas, dan dalam hasil pemeriksaan terdapat orang asing yang menyatakan diri sebagai pengungsi. Petugas Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun prosedur dari pembinaan terhadap penempatan pengungsi pada tempat penampungan dilakukan beberapa prosedur, yaitu
A. Penyerahan pengungsi oleh rumah detensi imigrasi kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, disertai dengan berita acara serah terima pengungsi dengan melampirkan bukti tanda terima barang milik pengungsi kecuali dokumen keimigrasian berupa dokumen perjalanan, dokumen izin tinggal, dan visa. B. Penerimaan pengungsi di tempat penampungan dicatat dalam buku register penampungan. C. Penyimpanan dan penyerahan barang milik pengungsi dicatat dalam buku register penyimpanan dan penyerahan barang. D. Pencatatan pengungsi bagi yang meninggal tempat penampungan untuk sementara dalam buku register keluar masuk izin sementara. E. Penempatan pengungsi dalam ruangan didasarkan pada aspek kekeluargaan, jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras, suku, dan agama. F. Pemisahan pengungsi yang menderita penyakit menular dan berbahaya untuk dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan tertentu lainnya. G. Pemberian kartu identitas khusus untuk pengungsi oleh rumah detensi imigrasi. Adapun sisi negatif dari dan hambatan yang dihadapi oleh UNHCR dan pemerintah Indonesia dalam hal pemerintah Indonesia menangani permasalahan pengungsi orang asing di Indonesia yaitu antara lain: 1. Seberapa lama aparat yang membantu di sana bisa menjamin penampungan sementara sehingga masalah penampungan ini sangatlah sensitif terkait dengan kapasitas yang memadai. 2. Koordinasi yang kurang dari informan yang ada di lapangan kepada pihak pemerintah dan informasi pencarian terhadap orang asing sehingga sulitnya mendapat data yang valid soal informasi yang ada. 3. Kapasitas tidak sebanding dengan pekerjaan yang harus diselesaikan. Kapasitas jumlah personil yang sedikit dan harus menyelesaikan pekerjaan yang berat dan banyak. 4. Banyaknya pengungsi yang tidak sabar untuk menunggu ke penempatan ke negara tujuan ataupun ke negara ketiga. 5. Respon yang terkadang kurang baik dialami oleh pengungsi dari warga lokal yang mengakibatkan pemerintah sulit untuk melakukan penanganan dan dengan cepat dan tepat. Untuk bagian penutup, penulis menulis kesimpulan bahwa pengungsi atau refugi dan pencari suaka merupakan salah satu kelompok masyarakat rentan yang beberapa kasus seringkali mengalami perlakuan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia. Adapun menurut Besmelarezaim mengemukakan bahwa pengungsi adalah kelas yang paling rentan di dunia dan mereka tidak memiliki perlindungan dari negara manapun sampai dan kecuali mereka diberi situasi putus asa. Mereka harus mewajibkan orang lain untuk memperlakukan mereka dengan kesadaran penuh kasih sayang bahwa pengungsi adalah manusia dan kerentanan mereka tidak boleh dipolitisasi untuk tujuan yang tidak etis. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri dilihat dari implementasi dan penerapannya masih kurang memadai dalam hal perlindungan hak asasi manusia bagi para pencari suaka dan hak-hak para pencari suaka seperti pendidikan dan pekerjaan layak dan penghidupan yang layak lainnya untuk diatur sehingga para pengungsi harus menjalani hidup dan dalam ketidakpastian tentang masa depan dan tanpa pekerjaan dan rutinitas, berpotensi membuat para pengungsi menderita dikarenakan orang asing sesuai dengan ketentuan keimigrasian tidak diperkenankan untuk bekerja apabila izin tinggalnya tidak sesuai, dan ini tentunya menjadi polemik tersendiri terhadap keberlangsungan hidup dan keberadaan pengungsi di luar negeri yang berada di Indonesia. Penulis pun menulis saran, yaitu penulis mengatakan saran dari bab ini adalah tujuan untuk lebih memahami kembali dan lebih mengetahui sejauh apa perlindungan HAM terhadap pengungsi serta apa saja kriteria dari pengungsi tersebut sehingga dapat dilindungi hak asasi manusianya. Adapun kriteria penilaian artikel book chapter ini yaitu untuk komponen pendahuluan, penulis menulis latar belakang disertai dengan fakta dan data dukung. Rumusan masalah sangat relevan dengan topik tulisan. Tidak ada unsur plagiasi dan kemiripan di dalam pendahuluan. Dan untuk komponen pembahasan, penulis sendiri menguraikan pembahasan sesuai dengan topik dan rumusan masalah. Pembahasan disertai dengan fakta dan data dukung. Pembahasan dilakukan secara objektif. Penulis menggunakan pembahasan menggunakan metode penelitian yang relevan. Analisa pembahasan dapat dipahami dan sangat mudah dimengerti. Tidak ada unsur plagiasi dan kemiripan di dalam pembahasan. Dalam komponen referensi dan daftar pustaka, penulis sendiri memilih referensi yang sangat relevan dengan topik tulisan. Konsistensi penulis
dalam penggunaan referensi juga cukup baik. Rentan waktu referensi kekinian juga cukup baik. Daftar pustaka disusun secara sistematif dan sangat baik dalam penyusunan dan mudah dimengerti. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.